dan bendera ini dijahit pada tahun 1944 yang kemudian pada tahun 1945 dikibarkan pada peringatan maksud kami pada detik-detik proklamasi di Pegangsaan Timur. Pada tahun 1946, bendera pusaka merah putih juga sempat dipindahkan menuju ke Yogyakarta dan dikibarkan di Gedung Agung Yogyakarta. Dan pada Desember tahun 1948 terjadi agresi militer Belanda kedua, sehingga sempat juga diamankan dan sempat bendera merah putih atau bendera pusaka merah putih sempat dibuka jahitannya menjadi dua bagian yang terpisah untuk menghindari penyitaan dari militer Belanda pada saat itu oleh ajudan Bung Karno, yakni Husein Mutahar. Dan bendera juga sempat dibawa oleh Sujono untuk kemudian menuju ke Bangka saat Bung Karno diasingkan. Kalau kita lihat, saudara, perjalanan sejarah dari bendera pusaka merah putih, tentunya Bung Karno tidak mau terpisah dengan bendera pusaka merah putih, meskipun berada di tempat pengasingan, tepatnya di Bangka pada saat agresi militer kedua di tahun 1948. Ketika Bung Karno kembali dari Bangka menuju ke Yogyakarta pada Juli tahun 1949, akhirnya bendera kembali dikibarkan di Gedung Agung di Yogyakarta. Dan pada tanggal 28 Desember 1449 kembali ke Jakarta dan bendera untuk pertama kalinya dikeluarkan dari pesawat dan juga pada saat itu mendarat di Bandara Kemayoran. Dan yang menjadi perhatian adalah ketika saat itu Bung Karno yang ikut dalam rombongan pesawat, justru bendera pusaka Sang Merah Putih yang kemudian dikeluarkan terlebih dahulu dari pesawat untuk kemudian menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Tentu kita masih terus mengawal jalannya pengantaran dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Cawan Monas. Dan untuk sementara kita akan terus update kondisi terkininya. Saat ini masih akan menuju ke arah Monumen Nasional Jakarta dan melewati beberapa jalan protokol seperti halnya Bundaran Semanggi, dan juga nanti akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, lalu kemudian menuju ke kawasan Medan Merdeka, dan kemudian nanti akan masuk ke dalam Monumen Nasional.
Tidak ada rekayasa khusus secara spesifik yang tentunya disiapkan oleh Polda Metro Jaya dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta, karena memang masyarakat ikut melebur untuk kemudian melihat secara bersama-sama pengantaran dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Terlihat juga beberapa petugas dari Kepolisian Polda Metro Jaya dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta yang tentunya menyetop beberapa kendaraan yang melintas di sekitar kawasan Jalan Sudirman untuk kemudian memberikan penghormatan atau memberikan jalan kepada rombongan dari mobil maung yang membawa rekan-rekan Purna Paskibraka Duta Pancasila yang membawa bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Sesaat lagi tentunya rombongan dari pengantaran kirap bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi akan memasuki Jalan Medan Merdeka untuk kemudian nanti akan memasuki kawasan Monumen Nasional Monas melalui pintu dekat stasiun Gambir, Jakarta. Kembali kami informasikan, saudara, bahwasanya pembawa bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang nanti akan diserahkan kepada Kepala Sekretariat Presiden di Cawan Monas, yakni adalah Ananda Naila Aulita Alkurba Sinapoy dan juga Ananda Kirana Asa Widya Baskara yang bertugas untuk menyerahkan naskah teks proklamasi dan juga bendera Sang Merah Putih di Cawan Monas. Setelah tadi melewati rute kirap dari Bandara Halim Perdana Kusuma, lalu kemudian menuju ke arah Cawang dan sempat juga melintas di sejumlah jalan protokol seperti halnya di Semanggi, lalu sempat melintasi Bundaran Hotel Indonesia. Saat ini telah berada di Jalan MH Tamrin untuk kemudian nanti akan menuju ke kawasan Patung Kuda, di mana di kawasan Patung Kuda ini terdapat panggung hiburan yang juga telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk kemudian nanti ada sejumlah yang telah disiapkan untuk menyambut bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Saat ini telah tiba di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta. Visual yang Anda terima adalah rombongan dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi, serta antusiasme dari masyarakat yang juga saat ini menyambut kedatangan dari bendera Sang Merah Putih untuk kemudian nanti akan dibawa kembali ke kawasan Cawan Monas. Ini dia antusiasme dari masyarakat yang juga membawa bendera merah putih yang berada di kawasan Jalan Medan Merdeka untuk kemudian nanti akan memasuki kawasan Museum Nasional. Rekan-rekan dari Paskibra Provinsi Jakarta juga telah bersiap untuk kemudian nantinya akan bersama-sama menyambut kedatangan dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Ada barisan barikade dari rekan-rekan Paskibraka Provinsi Jakarta yang juga telah bersiap di sekitar halaman Monumen Nasional. Selain itu nanti juga akan disambut oleh rekan-rekan dari Duta Wisata Abang None Provinsi Jakarta yang juga telah akan menyambut kedatangan dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi untuk kemudian akan disimpan di ruang penyimpanan, tepatnya di dalam Cawan Monumen Nasional.
Pada tanggal 30 dan juga 31 Agustus 2024 ini, tadi kami telah mengkonfirmasi bahwasanya memang dari pihak Monas sendiri sengaja menutup begitu kunjungan dari para wisatawan yang biasanya secara hari normal dibuka untuk kemudian masyarakat bisa berkunjung ke dalam Monumen Nasional, namun khusus pada kemarin hingga hari ini Monas ditutup untuk para kunjungan wisatawan karena memang disiapkan untuk prosesi dari kirap pengantaran bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang kembali akan dibawa menuju ke Cawan Monas. Masih di bulan kemerdekaan karena Agustus merupakan bulan kemerdekaan sehingga pada akhirnya antusiasme dari masyarakat juga masih terus terlihat begitu. Ini sebagai bukti rasa nasionalisme dari masyarakat yang juga turut bahagia selain juga mengikuti rangkaian dari bulan kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 1 Agustus, dimulai dengan agenda zikir dan doa bersama di Istana Merdeka Jakarta. Kemudian pada tanggal 10 Agustus, bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang juga dikirap menuju ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan hari ini, tepat di hari terakhir di bulan kemerdekaan, 31 Agustus 2024, bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi kembali akan dibawa menuju ke Cawan Monas. Udah mau masuk. Kata kembali ya. Dengan semangat tapi kembali. Ya, tentunya dengan semangat dan juga rasa bangga yang mendalam, prosesi dari kirap Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi ini dilaksanakan dengan penuh hikmat pada hari ini, Sabtu 31 Agustus 2024, di hari terakhir bulan kemerdekaan, yakni bulan Agustus. Tentunya memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia. Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang tentunya menjadi saksi dalam peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia di dua tempat. Tentunya ini hal yang bersejarah karena baru kali ini diadakan upacara peringatan detik-detik proklamasi di dua tempat, yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dan juga Istana Merdeka Jakarta. Tentunya saat ini Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi masih bersiap untuk menuju ke halaman dalam halaman dalam Monumen Nasional. Ada iring-iringan dari marching band yang juga nanti akan menyambut kedatangan dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Kirap ini tentunya dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono. Dimulai dengan penyerahan Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi di ruangan khusus penyimpanan di Istana Negara IKN. Dan kemudian penyerahan ini juga dilakukan kepada tim Purna Paskibraka Duta Pancasila yang tentunya dengan penuh kehormatan memikul tanggung jawab yang penting dalam kirap ini. Meskipun rekan-rekan dari Purna Paskibraka sudah tidak bertugas kembali di 2024 ini, namun teman-teman dari Purna Paskibraka di tahun 2023 diberi amanah begitu untuk kemudian bisa mengawal bendera Sang Merah Putih baik dalam pengantaran, baik
dalam dari Cawan Monas menuju ke IKN ataupun sebaliknya dari Ibu Kota Nusantara menuju ke Cawan Monas. Adapun Sang Merah Putih ini diserahkan tadi kepada Ananda Kacina Ozora yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk naskah teks proklamasi juga diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Sabrina Royhanah Syukriyah Talah yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Rangkaian pengibaran, maksud kami rangkaian dari pengantaran Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Cawan Monas. Pas lagi Purna Paskibraka yang sudah ada di dalam kendaraan maut. Betul sekali. Ini dia
bisa nanya-nanya. juga turut ada di belakang marching band yang tentunya ini untuk mengantarkan bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Terlihat mobil maung dari rombongan bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi saat ini juga telah tiba di halaman istana, maksud kami di halaman Monumen Nasional, untuk kemudian akan memasuki Cawan Monas dan
ada 2 purna paskibraka yang bertugas dalam membawa naskah teks proklamasi dan juga bendera Sang Merah Putih, yakni Ananda Nayula Aulita Alkurba Sinapoi dan juga Ananda Kirana Asawidya Baskara, yang kemudian nanti akan menyerahkan ke Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono.
Ya, saudara, setelah tadi kita simak secara bersama atraksi dari marching band yang berasal dari Akademi Militer atau Akmil dan juga gabungan dari Akademi Kepolisian atau Akpol. Saat ini rombongan dari pengantaran kirap Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi telah tiba di halaman Monumen Nasional Monas, Jakarta. Tentunya selain juga dua Purna Paskibraka Duta Pancasila yang membawa naskah teks proklamasi dan juga bendera Sang Merah Putih, ada sejumlah pejabat yang juga turut mendampingi, diantaranya Bapak Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden, Brigjen TNI Heri Purwanto selaku Kepala Biro Pers Sekretariat Militer, dan juga Brigjen TNI Edi Saputra yakni Kasko Gartab 1 Jakarta yang telah siap di sekitar halaman Monumen Nasional, tentunya dalam menyambut kirap Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Ada rekan-rekan Abang None Jakarta, Duta Wisata Abang None Jakarta yang berjumlah 180 orang yang berdiri di halaman maupun di tangga menuju Cawan Monas sampai dengan gerbang utama Cawan Monas. Dan juga ada para asisten sekretaris daerah atau sekda dan juga kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang juga turut dalam menyambut iring-iringan dari kirap bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Saat ini yang Anda saksikan, saudara, rangkaian dari kendaraan yang tentunya membawa bendera Sang Merah Putih dan juga dua Purna Paskibra telah memasuki halaman dari Monumen Nasional. Untuk yang bertugas membawa naskah teks proklamasi adalah Ananda Naila Aulita Al-Kurba Sinapoy, yakni Purna Paskibraka tahun 2023, sekaligus Duta Pancasila, dan juga yang membawa salinan naskah teks proklamasi adalah Ananda Kirana Asawidya Baskara, yang kemudian nanti akan menyerahkan secara langsung kepada Ajudan Wakil Presiden. Sementara itu nantinya Ajudan Wakil Presiden akan mengambil dan juga menyerahkan bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi kepada Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono. Senyuman ramah dari teman-teman Abang None Jakarta yang juga turut menyambut kehadiran dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Rekan-rekan dari Duta Wisata Abang None Jakarta sebanyak 180 orang sebelumnya juga telah bertugas dalam kirap pengambilan bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi dari Cawan Monas menuju ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Kemudian kembali bertugas kembali di momen pada sore hari ini. Saat ini yang Anda simak, Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi akan masuk ke dalam Cawan Monumen Nasional. Kami informasikan bahwasanya di dalam Cawan Monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater, dan ruang ini tentunya menyimpan simbol kenegaraan dan juga kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah terlihat di tangga Monumen Nasional
Kembali kami informasikan bahwasanya memang kirap dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan juga lagu kebangsaan, di mana dalam pasal 5 ayat 2 berbunyi bendera pusaka Sang Merah Putih ini disimpan dan juga dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Ini sesuai dengan amanat dari undang-undang untuk kemudian bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi kembali disimpan di Cawan Monas. Sekali lagi ini merupakan sejarah terbaru, maksudnya sejarah baru bagi Republik Indonesia dengan rangkaian kirap rute terpanjang sepanjang sejarah juga. Kirap dilaksanakan dari Ibu Kota Nusantara, tepatnya di ruang penyimpanan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, untuk kemudian kembali dibawa menuju ke Cawan Monas. Saat ini bendera Sang Merah Putih diserahkan kepada ajudan wakil presiden untuk kemudian nantinya bersama dengan naskah teks proklamasi juga akan diserahkan kepada Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono yang juga ikut dalam rombongan kirap pada sore hari ini. Pengembalian bendera merah putih dan naskah teks proklamasi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan. Saudara, baru saja berlangsung penyerahan dari ajudan wakil presiden kepada Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono terkait dengan penyerahan dari Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang telah digunakan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di dua tempat, yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan juga Istana Merdeka Jakarta. Tadi telah kita simak secara bersama Kepala Sekretariat Presiden didampingi oleh Sekretaris Militer Presiden dan juga Kepala Staf Garnisum Tetap 1 yang juga sudah menerima Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi untuk kemudian nanti akan disimpan di ruang kemerdekaan. Dan ruangan ini tentunya menyimpan simbol kenegaraan dan juga kemerdekaan Republik Indonesia berupa Sang Merah Putih dan juga salinan naskah teks proklamasi. Ruang mekanis pada ruang kemerdekaan ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton, berlapis emas dan tentunya dihiasi ukiran bunga wijaya kusuma yang melambangkan keabadian serta bunga teratai yang melambangkan kesucian. Dan pintu ini tentunya dikenal dengan nama gerbang kemerdekaan yang secara mekanis akan membuka
seraya memperdengarkan lagu Padamu Negeri, tentunya diikuti dengan rekaman suara Bung Karno yang tengah membacakan naskah teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Ini adalah kendaraan maung yang tadi mengangkut dua benda bersejarah, yakni naskah teks proklamasi dan juga bendera Sang Merah Putih. Kendaraan maung ini tentunya produksi dari PT Pindad, produksi dari dalam negeri, yang sudah digunakan dalam dua monumen, dalam dua acara kirap begitu, baik itu kirap dari Monumen Nasional menuju ke Ibu Kota Nusantara maupun dari Ibu Kota Nusantara menuju ke Monumen Nasional. Yang terlihat saat ini antusiasme dari masyarakat juga terlihat di sekitar halaman istana, maksud kami di sekitar halaman Monumen Nasional.